back to my YouTube channel, Rachel here. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya. Walaupun sekarang lagi mewabah virus corona, and stay safe di rumah ya, jangan kemana-mana dulu karena kesehatan kalian itu sangat penting. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas sesuatu yang serius. Kalian bisa lihat kan di judul yang ada di bawah. Nah, buat kalian yang baru datang, welcome to my YouTube channel. Semoga kalian betah di YouTube channel aku. Nah, jadi kali ini aku bakal membahas tentang dampak bullying melalui media sosial di Indonesia, atau biasa yang kita kenal dengan istilah cyberbullying. Sebelum kita masuk ke videonya, make sure kalian udah subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa di like videonya dan komen. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga, @chaltewani. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's get to the video. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcella Stefani dengan NIM 1914-01104. Saya merupakan salah satu mahasiswi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Video ini merupakan video pemenuhan tugas akhir saya dalam mengikuti mata kuliah PKN bersama yang terhormat Pak Adil selaku dosen PKN saya. Jaringan internet merupakan jaringan yang menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk pemakainya di seluruh dunia. Seseorang dapat mengirimkan data melalui email, saling berbincang satu sama lain melalui aplikasi chatting, mengirimkan pesan mengenai topik yang bersangkutan, dan menerima tanggapan dari pihak lain. Saat ini hampir semua perangkat komputer dan telepon genggam telah terkoneksi ke jaringan internet. Dengan tersambungnya jaringan internet, seseorang dapat saling berbagi informasi, khususnya pada media sosial. Di zaman yang modern ini, anak-anak hingga remaja seringkali menuntut diri untuk mengikuti perkembangan atau untuk mengikuti era digital. Dan juga selain karena orang tua mereka yang memberikan mereka kebebasan, dan juga karena keinginan anak itu sendiri yang disebabkan oleh faktor lingkungan, serta informasi yang telah sampai kepada anak itu sendiri. Begitu banyak pilihan yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yang kini sangat menjamur ada media sosial yang salah satu penggunanya merupakan anak-anak hingga remaja. Media sosial merupakan salah satu perkembangan dari teknologi web berbasis internet yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Media sosial yang kini sudah begitu banyak juga mudah digunakannya dan dapat digunakan secara gratis. Kini banyak sekali anak-anak yang telah terancam privasinya karena hampir di media sosial yang mereka gunakan, mereka mencantumkan identitas asli. Setelah identitas yang begitu mudah dilihat orang lain dan dicari orang lain, timbul suatu kesempatan untuk melakukan suatu tindakan dalam penggunaan internet yang di luar kendali dapat menyebabkan beberapa kasus kejahatan yang biasa disebut dengan cybercrime. Ada salah satu kejahatan di dunia maya yang biasa kita kenal dengan istilah cyberbullying. Seperti banyak di negara lain, negara kita, negara Indonesia, juga sering terjadi kasus cyberbullying. Sebelum mengupas lebih dalam tentang cyberbullying dan dampaknya, ada baiknya kita mengetahui apa itu cyberbullying dan apa itu bullying. Bullying merupakan suatu tindakan agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang dan melibatkan ketidaksetimbangan, kekuatan, dan atau kekuasaan. Perilaku ini dapat meliputi pelecehan verbal, fisik, atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali pada korban tertentu. Mungkin atas dasar ras, gender, agama, seksualitas, atau kemampuan. Bullying dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, di lingkungan di mana terjadi interaksi sosial antar manusia. Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional.
Cyberbullying adalah istilah yang digunakan ketika seorang anak atau remaja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa, atau menjadi target bulan-bulanan anak atau remaja yang lain, menggunakan teknologi yang saat ini yaitu media sosial. Jika orang dewasa terlibat lagi pada hal seperti ini tidak disebut lagi sebagai cyberbullying, tetapi sebagai cyber harassment atau cyber stalking. Williard dalam bukunya Novan Ardiwiyani yang berjudul Save Our Children from School Bullying menyebutkan macam-macam jenis cyberbullying, yaitu diantaranya yang pertama, flaming atau terbakar, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini merujuk pada kata-kata pesan yang berapi-api. Kedua, harassment atau gangguan. Pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. 3. Denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan orang di internet dengan maksud merusak reputasi atau mencemarkan nama baik seseorang tersebut. 4. Impersonation atau peniruan, berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima, outing, menyebarkan rahasia orang lain, menyebarkan foto-foto orang lain. Yang keenam, trickery atau tipu daya, yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia orang tersebut atau foto pribadi orang tersebut. 7. Exclusion atau pengeluaran, secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Faktor kejahatan cyberbullying dapat dengan mudah terjadi karena ada rasa iri, tidak punya pencapaian, iseng, dan mempermalukan tanpa ketahuan. Setengah dari pengguna internet di Indonesia ternyata telah menjadi korban cyberbullying. Cyberbullying di Indonesia diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Cyberbullying dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Sedangkan jenis cyberbullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan saja. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial, maka hal tersebut akan memudahkan pelaku cyberbullying melakukan tindakannya. Tidak sedikit dari tindakan cyberbullying yang menelan korban, sehingga dengan alasan tersebut, maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas tentang tindak pidana cyberbullying ini. Tidak ada orang yang mengalami cyberbullying akan lolos tanpa mengalami bekas-bekas bullying pada dirinya, baik dampak yang kecil ataupun dampak yang besar. Berikut adalah beberapa dampak yang terjadi karena cyberbullying. Pertama, dipermalukan. Tujuan para pembuli memang untuk membuat korbannya jatuh secara mental demi kesenangan mereka sendiri. Korban bullying akan merasa dipermalukan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidupnya. Karena di dunia cyber, semua materi yang dimasukkan dan berkaitan dengan cyberbullying akan selalu ada dan mengusik sang korban. 2. Stres dan depresi. Mengalami penghinaan dan tekanan yang terus-menerus akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih dan melankolis yang akan mengarah kepada terbentuknya depresi dan stres pada korban. 3. Kehilangan rasa percaya diri. Keyakinan terhadap diri sendiri perlahan terkikis
dan akan menghilang ketika mengalami bullying. Image positif terhadap diri sendiri juga akan terkikis dan membuat korban bullying memandang negatif dirinya sendiri. 4. Paranoid. Cemas dan selalu merasa tidak aman adalah dampak lain dari cyberbullying. Para pelaku bully dapat kapan saja memasuki ruang pribadi korbannya melalui akses dari telepon genggam ataupun internet yang ada di komputer. Sehingga korban bullying merasa tidak aman dan benar-benar dapat beristirahat dari teror tersebut. Paranoid merupakan salah satu gangguan yang bisa terjadi dan mengancam jiwa manusia. Yang terakhir, bunuh diri. Cyberbullying meningkatkan resiko bunuh diri. Anak-anak yang disiksa secara terus-menerus melalui pesan teks, pesan instan, media sosial, dan lainnya seringkali akan mulai merasa putus asa. Bisa saja mulai pemikiran untuk mengakhiri segalanya dengan bunuh diri. Cyberbullying harus dapat dihentikan agar tidak terjadi hal-hal yang merusak pola pikir anak pada zaman sekarang. Disimpulkan bahwa perlu adanya pendekatan, pesan komunikasi antara orang tua dengan anak untuk memahami pengawasan teknologi informasi dan komunikasi kepada anak-anak mereka. Dan juga harapan agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan cyberbullying. Kita sebagai pengguna media sosial haruslah meningkatkan kesadaran untuk lebih menerapkan internet yang bijak di media sosial. Dan juga kita harus meningkatkan kesadaran akan dampak dan bahaya dari cyberbullying. Juga kita dapat menginformasikan kepada orang-orang terdekat ketika menghadapi cyberbullying. Agar bullying berhenti, kuncinya adalah perlu diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ditindaklanjuti. Hal ini juga dapat menghentikan para pelaku cyberbullying bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Kita semua ingin cyberbullying dihentikan, maka pelaporan cyberbullying sangatlah penting dan menciptakan internet yang aman seperti yang kita inginkan. Tapi kita juga perlu memikirkan apa yang akan kita bagikan, apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain melalui media sosial. Semua sekarang terserah kita. Ayo saring sebelum sharing. Semoga video ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Kita juga harus menjadi pelaku dalam menggunakan media sosial dengan baik, tanpa menyebarkan ujaran kebencian atau melakukan cyberbullying terhadap orang lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!